Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda yang ada di rumah? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bunda Dian. Kali ini dalam muatan pembelajaran IPS. Kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu mengenai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan upaya mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Ke anak bunda, sebelumnya kita harus mengetahui dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mengetahui upaya untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, kita mengetahui upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kita mengetahui upaya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pada semester 1 kemarin, kita sudah belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sekaligus penanda lahirnya bangsa Indonesia dan menjadi tonggak sejarah adanya bangsa Indonesia yang merdeka. Meskipun telah menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, namun kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap waspada karena bangsa-bangsa lain masih tetap ingin berusaha menjajah Indonesia. Seperti pada awal kemerdekaan dahulu, setelah proklamasi kemerdekaan, banyak sekali peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, perang di Surabaya, Bandung Lautan Api, Medan Area, dan yang lain-lain. Dan meski sekarang sudah tidak ada peperangan, bukan berarti kita bisa hidup santai. Sebagai bangsa yang beradab, tentunya kita harus dapat mengisi kemerdekaan Indonesia tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif. Perilaku positif dapat kita lakukan dari lingkungan terdekat, seperti dari lingkungan rumah kita sendiri. Apa saja yang dapat kita lakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat ya? Hasil dari jawabanmu dapat kamu tuliskan pada buku pendamping IPS di halaman 141, latihan 2 pada soal yang nomor 1. Nah, anak bunda, setiap perilaku positif yang kalian lakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia itu dapat menjadi upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka sikap atau perilaku positif apa yang bisa kita kembangkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu? Adapun sikap yang harus kita kembangkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban. Nah, kira-kira apa saja ya contoh dari penerapan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan juga contoh sikap rela berkorban? Yang pertama, contoh sikap membina persatuan dan kesatuan. Di antaranya, mau berteman dengan siapa saja, tidak melihat miskin atau kaya. Dan yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, tidak bangga hanya dengan daerahnya sendiri. Dan yang ketiga, mau menolong siapa saja. Nah, lalu apa saja sih contoh perilaku yang mencerminkan sikap cinta tanah air? Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Lalu perilaku positif kedua adalah kita harus menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.
Yang ketiga, tentunya anak bunda harus rajin belajar supaya bisa mengikuti berbagai olimpiade dan mengharumkan nama bangsa sampai ke internasional. Selanjutnya, apa pula perilaku yang mencerminkan sikap rela berkorban? Nah, anak bunda harus tahu dulu apa pengertian rela berkorban. Rela berkorban artinya bersedia memberikan apa yang kita miliki untuk menolong orang lain. Bersedia menolong orang lain dengan tenaganya, atau bersedia menolong orang lain dengan pikirannya, atau jika berkelebihan harta, bisa bersedia menolong orang lain dengan hartanya. Setiap perilaku positif yang kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia sekaligus dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bersinergi dengan upaya pemerintah mengupayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Upaya yang dapat kita lakukan bersama pemerintah diantaranya kita menjadi warga negara yang taat pajak. Dengan begitu, bersama pemerintah kita dapat mengelola keuangan negara dengan baik agar pemerintah dapat membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana lainnya sampai ke daerah pelosok. Dengan begitu, pembangunan juga akan merata. Yang kedua, kita dapat membuat lapangan kerja baru untuk saudara-saudara kita melalui program padat karya dengan mengumpulkan orang-orang dan melatih mereka untuk memiliki kemampuan dan bekerja membuat usaha sendiri. Yang ketiga, mengembangkan budaya bangsa agar dapat terkenal hingga ke seluruh dunia. Dan yang terakhir, tetap menjaga toleransi antar warga negara, antar agama, antar suku dan budaya, karena Indonesia memiliki ragam budaya dan ragam agama. Itulah upaya yang dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus membantu pemerintah dalam upaya membangun masyarakat menuju sejahtera. Demikianlah pembelajaran IPS kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.